Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ari Kebiran Seritonga dengan NIM 1903-266, merupakan mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikus Saleh. Yang pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang perencanaan pemasaran barang dan jasa. Yang dimana rencana pemasaran atau marketing plan adalah salah satu bentuk proses manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan dari pemasaran produk, yaitu mendapatkan keuntungan dari produk yang dipasarkan. Oleh sebab itu dibutuhkan keahlian khusus dalam menyusun rencana pemasaran, sehingga dapat menghasilkan keuntungan besar. Selanjutnya yaitu ada rencana pemasaran produk. Rencana pemasaran produk secara umum berfungsi untuk menentukan cara perusahaan tersebut dalam menempatkan strategi pemasaran yang akan dilakukan secara nyata di pasaran. Bisa dikatakan bahwa rencana pemasaran seperti sebuah peta jalan yang akan dapat memberikan kita petunjuk arah agar tercapai tujuan bisnis perusahaan, sehingga juga membutuhkan pemeriksaan secara berkala. Tujuan rencana pemasaran diantaranya adalah mengetahui informasi yang berkaitan dengan perubahan pasar dan persaingan perusahaan lain, menciptakan jaringan kerja yang lebih luas, dan meningkatkan keuntungan dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Selanjutnya masuk kepada elemen penting pendukung perencanaan pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Elemen penting yang mendukung suksesnya rencana pemasaran adalah produk yang bagus, merupakan elemen yang paling utama. Oleh sebab itu, agar menciptakan strategi pemasaran produk yang jitu, maka perlu memastikan bahwa produk yang akan dipasarkan itu memang produk yang terjamin kualitasnya. Perlu kita ketahui pula bahwa kebanyakan orang membeli produk bukan hanya karena mereka ingin membeli produk tersebut, melainkan karena mereka ingin produk yang dibeli dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya masuk kepada konsumen. Selain fokus terhadap kualitas dan dampak yang diberikan oleh produk yang akan dipasarkan tersebut, produsen juga perlu memberikan perhatian pada konsumen, baik itu konsumen yang sudah menjadi pelanggan produk tersebut ataupun calon konsumen yang tertarik untuk pertama kalinya membeli produk tersebut. Bila perlu, lakukan proses wawancara terhadap sejumlah konsumen yang tercatat sebagai pelanggan dari produk yang produsen buat tersebut. Misalnya dengan melalui panggilan telepon atau melakukan pertemuan hingga produsen dapat bertanya mengenai preferensi yang berkaitan dengan produk produsen. Mendengarkan komentar dari pelanggan juga bisa membantu memudahkan pembentukan rencana pemasaran produk yang akan kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu ada pesan. Untuk memasarkan sebuah produk, tentu diperlukan komunikasi dengan konsumen. Apalagi menurut sebuah hasil riset yang berkaitan dengan pemasaran suatu produk, lebih dari 50% konsumen merasa tertarik membeli produk jika mereka terhubung secara emosional. Tentu saja koneksi emosional itu terbangun lewat pesan yang disampaikan terkait dengan produk yang akan dipasarkan tersebut. Memasarkan produk dengan pesan yang tepat sebaiknya dibuat dalam bentuk naratif agar konsumen bisa lebih mudah merasa terhubung dengan produk tersebut. Salah satu contohnya melalui artikel yang diposting di blog yang memiliki fitur SEO, sehingga berbagai artikel tentang produk tersebut bisa lebih mudah ditemukan oleh calon konsumen lewat internet. Selanjutnya ada tim pemasaran. Kerjasama sebuah tim yang kompak akan memudahkan promosi suatu produk. Namun menghubungkan dan menjaga kerjasama yang baik antar sejumlah orang dalam sebuah tim agar selalu berada di jalur yang diinginkan bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Sebuah tim pemasaran produk sudah seharusnya menjadi jembatan antar penjualan, pemasaran, dan metode pengembangannya. Maka dari itu sebaiknya perlu juga dibentuk roadmap agar semua pihak yang terlibat dalam rencana pemasaran tersebut akan bisa selalu bekerja dengan lebih sinergis. Setidaknya jika tersedia roadmap yang berisi ringkasan dari rencana pemasaran, maka semua pihak yang terlibat itu bisa memahami apa saja yang sedang mereka kerjakan. Selanjutnya ada promosi. Elemen penting lainnya dalam rencana pemasaran produk yang tidak bisa diremehkan begitu saja adalah promosi. Jika produsen sudah memiliki produk yang berkualitas dan strategi pemasaran yang cukup matang, produsen masih memiliki pekerjaan lain yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan promosi. Selain itu, melakukan promosi di saat yang tepat juga perlu dipikirkan.
Misalnya saja seperti musim apa yang cocok untuk mulai melakukan promosi terhadap produk yang akan dipasarkan tersebut. Pada dasarnya diperlukan kecocokan antara pasar dengan produk yang akan dipasarkan tersebut. Selanjutnya adalah analisis. Tentunya sebagai orang yang akan memasarkan sebuah produk, produsen tidak bisa begitu saja langsung mengharapkan pemasaran produk yang dengan hasil yang sempurna, apalagi ketika melakukan percobaan pemasaran produk yang pertama. Produsen juga perlu memikirkan tentang kegagalan sebagai kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Hal tersebut akan membuat produsen lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk sekalipun, dan kemudian lebih siap pula dalam melakukan evaluasi dari kinerja pemasaran produk yang telah dilakukan tersebut. Selanjutnya yaitu masuk kepada 3 langkah awal merancang rencana pemasaran produk. Yang pertama yaitu ada segmentasi pasar. Tidak ada satupun produk yang bisa ditargetkan untuk semua kalangan. Sebab hal ini terlalu luas jika produsen memaksakan menargetkan semua orang untuk suka dan tertarik membeli produk produsen. Oleh sebab itu dibutuhkan segmentasi pasar yang merupakan gambaran umum dari target yang produsen ingin fokuskan agar tertarik membeli produk produsen. Melakukan segmentasi pasar sangat diperlukan sebagai langkah awal menerapkan rencana pemasaran produk. Jika hal tersebut tidak produsen lakukan, maka kinerja produsen tidak fokus dan tidak efisien. Dengan melakukan segmentasi pasar, maka itu artinya produsen mengelompokkan pasar menjadi beberapa segmen yang memang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan. Selanjutnya ada targeting. Langkah yang kedua, tim pemasaran produk akan mulai mengerucutkan lagi segmen pasar, sehingga target dengan produk yang akan dipasarkan itu akan lebih sesuai dengan yang diharapkan. Hal seperti itu juga akan membuat produsen bisa lebih efektif ketika akan melakukan strategi berikutnya. Contoh targeting bisa produsen simak dari ilustrasi berikut ini. Produk fashion wanita yang dibanderol dengan harga di atas 1 juta rupiah. Biasanya segmentasi pasarnya jika didasarkan pada karakteristiknya, maka usia target pasar yang paling sesuai adalah wanita yang usianya antara 30 sampai 35 tahun. Hal tersebut disebabkan karena selain sudah berpenghasilan sendiri, wanita pada usia 30 sampai 35 tahun itu masih termasuk wanita yang mengenal dunia model. Selanjutnya adalah positioning. Setelah targeting, maka langkah selanjutnya adalah melakukan positioning. Pada dasarnya positioning merupakan langkah yang membuat kita bisa menentukan hal apa saja yang membedakan produk yang akan kita pasarkan dengan produk lain, sehingga diharapkan akan lebih mudah diingat oleh calon konsumen. Positioning berfungsi agar kita dapat lebih mengkomunikasikan konsep dari produk yang akan kita pasarkan tersebut ke dalam pikiran calon konsumen. Contoh positioning adalah bisa kita simak melalui ilustrasi berikut ini. Produk fashion yang akan kita pasarkan memiliki konsep produk yang mengikuti perkembangan tren serta terbuat dari bahan yang nyaman. Berdasarkan ilustrasi contoh di atas, maka jika ada calon konsumen yang tertarik untuk membeli produk fashion yang trendy dengan bahan yang nyaman, maka produk kita tersebut akan langsung terlintas di pikiran mereka. Ketiga langkah awal tersebut akan bisa menentukan kemana arah kita dari rencana pemasaran produk yang akan kita lakukan. Bukan hanya itu saja, ketiga langkah yang dijelaskan tersebut juga dapat diterapkan pada strategi pemasaran jasa. Tidak hanya terbatas untuk pemasaran produk saja. Kesempatan kali ini sajalah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa-apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya Ari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.